Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah media pembelajaran matematika yang akan membahas alat peraga. Ya, kami kelompok yang tampil pertama, saya Muhammad Fajar Iskandarsyah dengan NPM 1850553 dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri di slide-slide yang mereka jelaskan. Lalu di alat peraga ini kami akan membahas tentang sudut dan garis. Itu adalah materi kelas 7 SMP. Nah, oleh sebab itu ya kita langsung saja. Gerak terus. Pertama ada latar belakang. Nah, apa sih yang melatar belakangi kita untuk membuat alat peraga tersebut? Nah, alat peraga itu dilatar belakangi oleh pemikiran seperti ini. Jadi matematika itu untuk sebagian besar orang, di pikiran orang gitu ya, adalah mata pelajaran yang sangat sulit. Nah, khususnya tuh untuk sebagian besar tuh khususnya siswa yang berada di sekolah-sekolah ya, yang belajar matematika. Nah, guru tuh harus bisa nyari solusi yang tepat buat menghilangkan paradigma tersebut. Nah, solusi tersebut salah satunya ada dengan membuat sebuah media alat pembelajaran. Nah, ini udah ada sangkut pautnya sama alat peraga, karena alat peraga itu salah satu contoh dari bentuk media pembelajaran. Lalu kita ada rumusan masalah. Pertama, media apa yang tepat digunakan untuk menjelaskan materi sudut dan garis. Nah, kita akan jelaskan media apa atau alat peraga apa yang kami gunakan. Terus kedua, apa saja alat dan bahan dalam pembuatan alat peraga tersebut. Nanti kita akan paparkan seperti alat-alat dan bahan-bahan untuk membuat alat peraga yang kami buat. Terus tiga, bagaimana cara membuat alat peraga tersebut. Nanti kita akan jelaskan secara rinci. Yang keempat, bagaimana cara menggunakan dan mengoperasikannya. Pasti ini harus dijelaskan, karena jika tidak tahu cara menggunakannya, maka alat peraga tersebut ya useless atau gak berguna. Terus 5, kelebihan dan kekurangan apa saja yang hadir saat penggunaan alat tersebut. Kita akan membahas kekurangan dan kelebihan dari alat peraga yang kami buat. Oleh karena itu, ya pasti setiap alat peraga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita akan paparkan nanti. Lalu ada tujuan dari pembuatan media yang kita buat. Kami berdiskusi terus berasumsi bahwa tujuan kita membuat itu untuk membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, khususnya yang kami angkat materi sudut dan garis. Nah, di kita khususnya ya materi sudut dan garis yang dipelajari oleh anak SMP kelas 7. Lalu selanjutnya ada manfaat pembuatan media atau alat peraga. Karena di sini ada dua perspektif, yaitu guru dan murid. Jadi ada dua manfaat bagi guru dan bagi murid. Yang pertama bagi murid dulu atau siswa. Bagi siswa, media ini dapat mempermudah mereka dalam memahami sudut dan garis. Jadi mereka akan dipermudah dalam proses pemahaman materi yang guru paparkan. Terus yang kedua, manfaat bagi guru. Media ini dapat mempermudah cara menjelaskan, mengefisiensi waktu pembelajaran, dan mengefektifkan pemahaman materi. Jadi ini sangat membantu bagi guru karena mempermudah cara menjelaskan. Jadi gak usah belibet sama teori atau sebagaimana, jadi si muridnya bingung, pusing. Terus jadi waktunya pun di sini kan mengefisiensi waktu pembelajaran. Jadi waktunya pun akan lebih sedikit ketimbang dengan metode yang metode yang biasa. Jadi waktunya pun gak ngambil banyak karena
proses pemahamannya pun akan berjalan lebih cepat. Terus ketiga ada mengefektifkan pemahaman materi. Ya, tadi yang tadi. Jadi materinya pun nggak bertele-tele untuk untuk diserap oleh para peserta didiknya. Ini adalah desain awal dari alat peraga yang kita buat. Ya insya Allah bakal lebih bagus. Desainnya ya kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan lihat bagaimana cara menggunakannya, alat bahan yang akan digunakan, dan masih banyak lagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seka Maulana. Saya akan menjelaskan apa itu garis. Oke, selanjutnya dari pengertian. Sudut adalah istilah penting dan memiliki beberapa definisi, yaitu bentuknya dibuat dengan dua garis, seperti di samping ini. Garisnya lurus yang bertemu pada sebuah titik membentuk sebuah jarak pada dua garis tersebut. Jadi dua garis tersebut seperti ini, bisa seperti ini, bisa gimana pun. Jadi dua garis tersebut membentuk satu titik potong, dan satu titik potong itu tersebut bisa membuat sudut. Oke, selanjutnya ini adalah jenis-jenis sudut. Dari jenis-jenis sudut dari yang tertera adalah ada dari E, F, G, H, I. Itu adalah dari E sudut lancip, F sudut siku-siku, yang G itu sudut tumpul, dan H adalah sudut 180 derajat, dan satu lagi sudut refleks. Dan di situ tertera ada persegi dan segitiga. Dari persegi itu tersebut bisa kita dapat 4 sudut, yaitu A, B, C, D. Sudut A, B, C, D itu masing-masing memiliki 90 derajat pas. Dan XZ itu segitiga XYZ memiliki sudut YXZ yaitu 56 derajat, dan sudut XYZ itu 93 derajat. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah nama jenis sudut yang tadi dijelaskan di jenis-jenis sudut tadi. Dari sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus, dan sudut refleks. Nah, sudut lancip itu mempunyai besar antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan sudut siku-siku memiliki besar 90 derajat pas. Sudut tumpul memiliki besar antara 90 derajat sampai 180 derajat. Sudut lurus memiliki besarnya 180 derajat pas. Sedangkan sudut refleks yang terakhir merupakan sudut yang besarnya, yaitu 180 derajat dengan kurang dari 360 derajat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahan-bahan pembuatan alat peraga jam sudut, yaitu alat-alatnya adalah sebuah piring berbentuk lingkaran, kemudian cutter, kemudian pena, kemudian penggaris, dan gunting. Dan bahan-bahannya adalah styrofoam, karton, sebuah sedotan, dan satu buah paku payung, dan double tip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Syaflawata dari. Di sini kami akan membuat jam sudut, yaitu alat peraga tentang materi, sudut, dan garis. Langsung saja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama, kita buat sebuah lingkaran yang diukur dengan
alat yang sudah kita siapkan tadi, yaitu piring. Lalu hitamkan menggunakan alat tulis, kemudian dipotong menggunakan gunting. Kemudian setelah itu kita potong karton yang sudah kita siapkan tadi menjadi dua bagian. Yang satu untuk bagian pada bingkai jam dan satunya lagi untuk pembuatan aksesoris-aksesoris yang bisa menambah daya tarik dari jam sudut kita yang akan kita buat ini. Yang ketiga yaitu membuat jarum jam dan jam serta sudut-sudut yang sudah kita tentukan, yaitu 360. Kita mulai dari kanan 10, 20 sampai 90, itu sudut 90 derajat. Nah, kita lanjutkan lagi ke 180, yaitu dari 90, 100, 110 sampai 180. Begitu juga sebaliknya, dari 180 hingga 270, dan kembali lagi ke 360 atau titik 0 derajat. Nah, setelah kita tuliskan semua sudut dan apapun yang kita perlukan, kemudian kita tempel pada bagian styrofoam yang sudah kita potong membentuk lingkaran tadi. Setelah itu, kita harus membuat jarum jamnya dulu, agar kita bisa mengetahui dan menggunakan alat peraga tersebut dengan normal atau dengan sesuai materi yang diajarkan. Misalkan jam menunjukkan pukul 2 tepat. Nah, sudut yang terbentuk dari pukul 2 tepat adalah 360 dan 60 derajat. Dari 10, 20, 30, 40, 50, 60 derajat. Jadi pukul 2 tepat tersebut membentuk sebuah sudut yang memiliki besaran 60 derajat. Seperti itu. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada kelebihan dari alat peraga tersebut. Kita kan sudah melihat alat peraga dengan cara pengoperasiannya dan sebagaimana macamnya. Ya, kita sekarang berada di akhir, yaitu kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan alat peraga ini, satu, pembuatannya yang sederhana dengan bahan yang mudah ditemukan. Jadi bahan-bahannya tuh gampang ya, bisa beli di namanya toko buku or something. Terus pembuatannya sederhana, jadi satu orang yang ngebuatnya juga bisa itu mah. Yang kedua, mempermudah proses pembelajaran. Udah jelas karena alat peraga emang fungsinya untuk mempermudah proses pembelajaran. Ketiga, ada siswa dapat lebih tergambar akan materi yang dipaparkan. Jadi ini tuh alat peraga kan berbentuknya fisik, gitu ya. Jadi peserta didik itu gak ngawang-ngawang lagi apa yang mereka pelajari, karena udah ada di situ. Terus keempat, ada efektif dan efisien bagi guru dan siswa. Jelas efektif bagi guru dan jelas sangat bermanfaat bagi siswa. Oke. Mudah digunakan dan terakhir menarik. Kalau menarik itu gimana yang buatnya? Jadi guru harus kreatif mungkin dalam pembuatan alat peraga tersebut. Oke. Nah, sekarang kekurangan. Untuk kekurangannya, satu, bahan mudah rusak jika cara penyimpanannya salah. Jadi kalau nyimpennya sembarangan ya barang alat peraga itu ya gampang rusak, soalnya bahannya juga udah patah kan karena styrofoam. Terus ada karton double tip, itu kalau kena air juga gampang rusak. Terus yang kedua, tidak praktis untuk dibawa. Walaupun kalian mau dimasukin ke tas atau sebagainya macamnya, ya rusak juga karena penyimpanannya kurang baik. la 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 la